Silakan duduk. Shalom. Saudara, kita akan membaca yaitu Mega Project Karakter Kristus. Ikutin saya. Mega Project Karakter Kristus hari Selasa. Belas kasihan, giat atau rajin, hormat, kebaikan. Belas kasihan, giat atau rajin, hormat, kebaikan. Ya, tepuk tangan untuk Tuhan. Saudara, saya akan memberikan sedikit pandangan, saudara. Terlalu banyak yang memang harus saya saksikan. Saya mulai dulu dengan satu kisah dulu. Yaitu suatu hari, saya mendapatkan sebuah mimpi dari Tuhan. Tidak semua mimpi itu dari Tuhan. 100 mimpi pun belum tentu satu dari Tuhan. Jadi jangan terkecoh, tetapi saudara juga harus hati-hati juga. Dan ini suatu saat saya bermimpi, saya melihat seorang malaikat yang besar sekali. Berdiri di pulau, lautan itu antara Australia, Maluku, dan Papua termasuk NTT. Dia berdiri tinggi besar. Bayangkan laut itu hanya sejengkal kakinya saja. Dan kemudian dia tunjuk Maluku, termasuk Indonesia Timur. Dia tunjuk. Saya melihat Maluku itu jadi pulau-pulau kecil di hadapan dia. Kemudian di pulau-pulau itu duduk seorang, saudara, yang seorang ya besar, ya dong, pakai hitam-hitam, badannya juga hitam, saudara. Sambil duduk di situ, maka malaikat berkata, "Fengki, gitu. Lihat, iblis sudah menguasai." Maksudnya dari Maluku dan Indonesia Timur. Dia kata, "Usir dia," saudara. Ketika saya mendengar itu, saudara, saya terkejut. Tapi kemudian saya melihat di samping dari malaikat seperti ini, saya dari sini melihat di pulau itu, di lautan itu, ada sebuah perahu. Perahu itu kurang lebih, saudara, cuman 3 meter lebih, lebarnya 1 meteran lah, 1,5 meter. Tapi ada seorang di tengah-tengah perahu itu, yang saya lihat itu rambutnya berkibar-kibar, pakaiannya berkibar-kibar, saudara. Berarti angin kencang dari depannya. Tetapi kemudian saya lihat siapa ya? Di zoom kemudian saya melihat ternyata berbaju putih, saudara. Kelihatan sekali rambutnya agak panjang. Kemudian saya lihat siapa? Orang itu menoleh ke belakang, ke arah saya, karena dia menuju ke arah timur. Saya ada di NTT. Menoleh ke saya, dan saya lihat itu Yesus Kristus. Saudara, percaya tidak percaya, enggak masalah. Karena tugas saya bukan membuat saudara percaya atau tidak. Tugas saya adalah bersaksi dengan benar. Karena pada zaman sekarang ini, di media ini, memang banyak hal yang saudara bisa juga berbohong. Kita tidak tahu. Karena orang biasa saja bisa berpakaian seperti pendeta dan ngomongnya firman Tuhan. Tapi pendeta, saudara, berbalik. Modelnya artis. Jadi ini bingung, saudara. Jadi kadang-kadang kita jadi bingung semua. Makanya saya tidak memaksa saudara untuk percaya atau tidak. Kemudian waktu saya melihat Yesus itu sambil tersenyum. Kemudian dia melihat ke depan lagi berjalan. Maka saya berkata, "Tuhan," sambil berteriak, "mau kemana? Tuhan." Seakan-akan Tuhan berkata, "Aku melayani ke depan." Karena hamba-hambaku semuanya sibuk. Ya dengan berbagai macam lah. Ya macam-macam lah. Saya ceritakan. Kemudian saya berkata, "Saya mau ikut." Saya mau ikut. Kemudian dia menoleh sejenak. Dan tidak melihat saya, berjalan terus. Seakan-akan ada suara berkata, "Kamu mau ikut? Kuat nggak menghadapi taufan, badai? Kuat nggak menghadapi fitnah, cemoohan? Kamu akan dikucilkan, akan dikata-katai, kamu akan dibenci, dan sebagainya. Mampu nggak kamu tetap teguh menghadapi gelombang masalah, persoalan, tantangan? Mampu nggak kamu berdiri?" Saudara, ketika saya lihat memang sepertinya rambut itu saudara kena angin dan jubahnya kena angin itu, seakan-akan Tuhan, lihat ini loh, kalau engkau melayani, angin, taufan, badai tidak akan pernah berhenti.
Engkau akan menghadapi begitu banyak tantangan. Setelah itu saya yang heran, saudara, perahunya kan kena angin kencang. Rambutnya kan berkibar-kibar. Tapi yang heran, perahu itu tidak bergoyang. Malah lurus, jadi saya heran, malah lurus. Seakan-akan Tuhan berkata kepada saya, walaupun begitu banyak halangan, godaan, rintangan, dan badai, jika engkau teguh tetap, perjalanan hidupmu akan sampai di ujung. Sama seperti singa mengaum-ngaum, saudara, mengelilingi orang percaya untuk siap menerkamnya bagi mereka yang lemah imannya. Tapi lawan dengan iman teguh. Jadi goncangan itu ada. Tapi kalau saudara lihat goncangan, kita tidak akan pernah bisa maju. Dari situ saudara kemudian saya mendapatkan satu suara. Itu selanjutnya. Dan berkata bahasa Inggris, saya padahal Inggris nggak terlalu banyak bisa, apalagi yang terlalu sulit itu. Kemudian bahasa Inggris berkata, ini di luar itu lagi. Ini bukan mimpi, tapi waktu saya di meja makan. Suara itu, saya lihat itu, ruangan itu sepertinya ada cahaya matahari masuk. Padahal nggak mungkin, rumah kan tertutup. Terus kemudian seperti ada embun. Jadi waktu kena matahari, embun itu kelihatannya bagus sekali. Berkilo-kilo turun. Saya kagum saudara. Itu bukan mimpi, bukan saya tutup mata. Saya baca firman saat itu. Kemudian saya terkejut itu dan kemudian ada suara berkata, Frankie, you have to go there. Because I have to go there. Artinya dia katakan supaya saya pergi kemana Tuhan itu pergi. Saat itulah saudara, saya mulai misi dan misi itu dibuka. Padahal saya belum pendeta dan itu terlalu banyak provinsi yang agama, yang Kristen tradisional yang gak mungkin dimasuki, kami bisa memasukinya. Jikalau bukan Tuhan gak mungkin. Ratusan desa, saudara, bukan hanya itu, sampai di Maluku, sampai kita pergi ke mana? Kalimantan, Sulawesi, semuanya terbuka. Itu gak gampang, saudara. Apalagi kami dari Pantai Kosta Karismatik. Mereka dari yang tradisional. Gak mungkin dibuka. Bahkan sampai hari ini kalau saudara lihat, kita itu boleh melayani ratusan gereja, ratusan desa. Saudara, tanpa izin masuk saja khotbah boleh. Itu enggak, kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Ada 350.000 mereka itu. Yang ada dua kabupaten, Kupang sama Soe saja. Seperti itu. Kita harus melayani mereka. Sehingga setiap bulan itu kami 4-5 kali datang melayani. Bukan hanya itu, kemudian satu hari saya ikut ambil bagian persekutuan pengusaha. Namanya FGP atau Full Gospel, ini semua tahu. Itu saat itu salah satu pendirinya Dr. Budiono Surabaya itu meninggal. Dan situasi Full Gospel itu memang sudah menurun sekali. Tuhan suruh saya masuk ke sana. Waktu saya masuk, saya panggil teman-teman saya, nggak banyak. Mungkin yang ikut saya cuma belasan orang. Waktu didoakan, waktu kita berdoa, saya lihat itu ada api di atas kepala mereka. Dan sungguh hanya dari tahun 98 sampai dengan tahun 2003 saya mengundurkan diri. Itu kurang lebih 150 chapter dibuka. Sampai di Sydney, sampai di mana-mana. Sampai hari ini mereka buka dan kami tahun 2006, itu 2003, 2006, kami mulai membuka gereja base ini. Karena Tuhan kasih saya, saudara, nama gereja Blessing in the Spirit. Itu dalam kitab Efesus 1 ayat 3. Segala berkat rohani akan kuberikan kepadamu. Segala berkat rohani itu bukan hanya mujizat. Kalau bilang segala berkat itu bicara saudara Tuhan dan Roh Kudus itu sendiri. Jadi semua otomatis diberikan kepada kita yang percaya Tuhan. Maka kemudian kita mulai buka gereja. Buka gereja satu di sini saudara tahu di Mandarin yang hadir cuma 25, teman-teman tahu semua. Ini pendiri ada di sini, saudara. Tetapi terus bergulirnya waktu, saudara, perjalanan tidak mudah. Namun sampai sebelum pandemi gereja itu sudah 62 gereja. Ya, berarti sudah
11-12 tahun. Ya 13 tahun. Setelah pandemi kita berhenti semuanya. Dan mulai setelah pandemi kita buka kembali masih 40 lebih. Sekarang menjadi 50 lebih, saudara. Kita bukan bicara kuantitas. Tapi kita bicara pemuritan. Apa yang Tuhan katakan? You have to go there because I have to go there. Saya ikuti. Ketika Tuhan suruh saya buka gereja, Dia kasih 5 pilar gereja yang tidak pernah saya pikirkan sampai hari ini. Siapakah saya ini bisa mengatur seperti itu? Nggak mungkin. Yaitu pertama, back to Jesus teaching. Kalau saudara tahu back to the Bible itu mudah. Tapi kadang-kadang terlalu luas. Sehingga terjadilah yang namanya ya sedikit gesekan-gesekan. Tapi Tuhan izinkan kita untuk kembali back to Jesus teaching. Karena itu inti dari semua Alkitab. Yesus sang firman sendiri datang. Sehingga Dia katakan di luar Injil itu, saudara, ajaran Yesus, kalau bertentangan berarti itu salah. Mudah sekali. Jadi kalau bertentangan dengan ajaran Yesus berarti itu sudah menyimpang. Karena terlalu banyak ajaran, penafsiran bisa berbeda. Tetapi kita tidak boleh keluar dari ajaran Yesus. Kemudian Dia kasih apapun yang kamu lakukan, punya kuasa, mujizat, apapun juga, mau gereja besar. Tapi kalau karakter Kristus tidak ada gunanya. Saudara, karena karakter Kristus harus ada pada kita. Nah, setelah itu Tuhan kasih tahu misi tetap jalan. Gak mungkin Tuhan. Gereja baru buka, misi lagi, tetap misi. Pemuritan, kita sudah PA lain. Tuhan ajarkan kembali pemuritan. Nah, kemudian saudara diajari tentang kasih. Makanya gereja sejak buka, walaupun sulit, misi ada, diakonia Natal. Artinya mulai November sampai Januari, itu kita menyisihkan uang kita masuk untuk diakonia Natal. Untuk apa? Memberikan gereja-gereja di luar gereja BES. Kita sudah membantu 1.000 lebih dari gereja itu. Sejak sampai sekarang ini, saudara. Yaitu kita bantu beli keyboardnya, pasang keramiknya, setiap seperti itu. Kami baru napak tilas di NTT, saudara. Kami bukan hanya melayani, membangun sekolah, bukan hanya itu. Kami bukan hanya ngebor tanah, terus memberikan makan, bukan hanya itu. Tapi waktu saya keliling, saya terkejut, saudara. Baru saya melihat, itu kami di situ ada kurang lebih 10 gereja saya datengin. Itu gereja itu sudah begitu megah. Di sampingnya gereja lama, ini gereja baru saya datang. Saya video semua. Dan itu dikerjakan oleh jemaat gereja BES mengadopsi masing-masing desa. Ya, tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Dan itu bukan satu, saudara. Kalau saya bisa menghitungnya lebih dari 50. Padahal kami masih belum punya gereja tetap. Belum yang kita renovasi saja. Itu bagus sekali, muat 500 orang. Sampai suatu hari ada orang di satu daerah. Orang ini cukup kaya, tinggal di Singapura, saya tidak kenal. Tapi dia punya keluarga jemaat di kita. Dia Kristen nggak Kristen saya nggak tahu. Dia berkata, gerejamu itu aneh. Gitu loh. Nggak punya gedung, bangun gedungnya orang. Gitu. Malah punya puluhan semua, kan dia lihat fotonya. Mana masuk akal katanya begitu. Mana ada benar prinsip seperti itu. Mestinya kamu punya dulu, baru kamu sisanya bangun. Gitu. Nggak, memang ini ajaran supaya kita tidak egois. Dia nggak tahan, saudara. Akhirnya nggak tahan, dia berkata begini, kamu bangun satu gereja, saya bayar semuanya. Bahkan satu tempat itu, real estate itu yang sudah mati, dibeli semua sama dia. Jalanan-jalanan dicor, gereja dibangun untuk kita, kurang lebih muat 550 orang. Dan itu ada di Tanjung Pinang. Saudara. Ya, ini kita kalau membantu orang, Tuhan gerakan orang untuk ke kita juga. Supaya kita tidak egois, saudara. Lah ini kalau begitu banyak hal, saudara, satu lagi ini karena ulang tahun, saya menuliskan sebuah buku, itu kurang lebih 80 lebih, bagaimana saya berjumpa dengan Tuhan dan malaikat, dan begitu banyak hal yang luar biasa, yang gak masuk akal, saya tulis, saudara. Karena ini sudah 19 tahun. Kalau dulu saya nggak mau tulis supaya jangan terlalu, wah ini sombong, enggak. Tapi sekarang saya punya tanggung jawab. Kalau saya tidak tulis, apapun orang percaya nggak percaya,
Bagi saya sekarang ini, saya punya tanggung jawab harus menceritakan bahwa Tuhan itu hidup. Orang mau caci maki saya nggak percaya, itu urusan dia. Saya takut kalau saya nanti melayani ini saya nggak ceritakan, orang tidak akan mencari Tuhan, hanya agamawi, saudara. Nah, salah satunya, saudara, saya melihat satu ini sebelum saya masuk tidak lama-lama, saya melihat satu gedung yang megah. Saya masuk di situ, kemudian saya lihat ada pintu, kurang lebih 2 pintu lebar itu, megah sekali. Dan pintu itu dilewati orang, perempuan, bolak-balik di pintu itu. Saya pikir ada apa? Tiba-tiba Tuhan di samping saya dan berkata, ayo masuk. Masuk bagaimana? Ada seperti satpam, mondar-mandir. Tapi ketika kita masuk, dia tidak bisa melihat. Pintu dibuka, dia tidak melihat. Itu kuasa Tuhan luar biasa. Ketika saya masuk ruangan itu cukup besar. Mungkin 6 kali atau 7 kali 7, pokoknya besar. Ada meja mewah sekali saya lihat di depan dari pintu tuh lihat. Dan di balik itu kaca semua dan taman yang indah. Dan di balik meja itu ada seorang yang duduk. Dan orang itu melihat taman. Kemudian Tuhan katakan, lihat di mejanya. Saya lihat di meja itu tumpukan kertas tulisan begitu banyak. Dan kemudian sampah-sampah itu ada kertas yang sudah dibuang. Saya lihat nama-nama gereja, nama-nama pendeta kok begitu banyak sekali. Ada yang dibuang. Tuhan suruh lihat itu semua. Yang kamu hadapin ini sekarang adalah prinsip elitis. Artinya yang ada di kitab Efesus, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan prinsip-prinsip, terus penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, dan setan-setan. Ini yang tertinggi. Seperti DPR, MPR yang menentukan undang-undang. Baru penguasanya yang melaksanakan gubernur. Setelah saya lihat itu, Tuhan ajak keluar. Saya tidak lihat wajah orang itu keluar. Keluar itu saudara tidak ada yang tahu. Terus Tuhan katakan, kenapa kamu lihat di situ? Itulah iblis prinsip. Dia tidak akan membuat kamu tidak ke gereja. Itu kursus setan-setan. Tapi yang membuat perpecahan gereja dia. Perpecahan rumah tangga dia. Sehingga satu orang suami dikasih prinsip berbeda dengan istrinya pasti berkelahi. Maka orang tua dengan anak dikasih prinsip berbeda pasti berkelahi. Pendeta dengan pendeta dikasih prinsip-prinsip berbeda. Engkau percaya Tuhan dikasih prinsip beda. Engkau percaya Tuhan kasih prinsip berbeda. Supaya kita berkelahi satu dengan yang lainnya. Dan akhirnya Tuhan berkata hanya satu. Kembali ke back to Jesus teaching. Dan karakter Kristus. Itulah yang menyelamatkan. Makanya orang tanya sama saya, kamu mau Calvin atau Arminian? Saya tidak bisa jawab. Saya selalu jawab, back to Jesus teaching. Bapak mesti pilih satu, saya tidak mau pilih. Saya kembali ke ajaran Yesus saja. Karena dua-dua itu juga ada di dalam ajaran firman Allah. Sehingga kita Pantekosta pakai doa Bapak kami juga ada baptisan percik maupun selam. Bagi kami nomor 1, kembali kepada hidup bersama dengan Tuhan. Sebab itu saudara, saya membawa 2 poin saja hari ini. Keluaran 32 ayat 32 dan 33. Tetapi sekarang, kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. Kata Musa kepada Tuhan. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapus dari dalam kitabku. Saudara, kita bisa berdosa kepada sesama manusia. Tuhan bisa mendamaikan dan mengampuni. Kalau kita sudah berdosa kepada Tuhan, siapa yang bisa mendamaikannya? Makanya saya heran saudara, kita salah sama manusia. Itu banyak orang salah. Tapi doa Bapa kami, ampuni kami seperti kami mengampuni orang lain. Kita harus saling mengampuni. Tapi kalau sudah salah di gereja Tuhan, salah ajaran, itu memang berbahaya. Orang yang saya kagumi, orang top-top, saudara, yang sampai sekarang hidup yang top-top di Indonesia. Yang berkata, selamat itu pasti dan milik kita. Sekali selamat, tetap selamat, saudara. Itu memang iya. Dan semua orang ikut ajaran teologi itu. Namun dia kemudian lihat.
dari gereja lain yang ajarannya beda, dia berkata sesat, masuk neraka. Bayangkan. Jadi ajaran ini menurut saya, kalau dia ngomong gereja lain hanya beda ajaran, ngomong sesat masuk neraka. Berarti apa yang diomongkan, sekali selamat tetap selamat itu satu pertanyaan. Coba kalau saudara, seandainya kita dari orang yang percaya kita ikut Tritunggal. Seandainya ya, 50 tahun kita pelayanan. Suatu hari terus kita nggak percaya Tritunggal. Kita percaya yang ya Yesus adalah satu-satunya Allah dan tidak Tritunggal. Pasti yang Tritunggal berkata masuk neraka. Betul nggak saudara? Padahal sama-sama. Jadi dari sini saya melihat apa yang diomongkan itu satu doktrin yang baik, satu prinsip. Tapi kita harus kembali ke ajaran Yesus. Supaya kita jangan bingung dan berkelahi. Saudara. Jadi itulah yang makanya dikatakan siapa yang berdosa kepadaku akan kuhapus dari kitab kehidupan. Kita lihat hal pertama, kitab kehidupan. Saya beroleh kemurahan Tuhan. Saudara, saya mendapatkan keberuntungan. Berbeda dengan teman-teman saya yang lain. Mereka mendapatkan keberuntungan kaya. Punya harta, nama terkenal, dan sebagainya, punya jabatan. Semuanya heboh. Saya tidak seberuntung dia. Tapi saya punya keberuntungan lain. Saya boleh melihat kemuliaan Tuhan. Saudara, itu keberuntungan saya yang lain. Suatu hari mungkin saya akan mendapatkan keberuntungan dia. Dan mungkin dia juga mendapatkan keberuntungan kita dari saya. Itu suatu hari bisa terjadi. Yaitu saya boleh melihat sebuah kitab dan intinya adalah kitab kehidupan. Saudara, itu yang sampai hari ini saya bertanya, Tuhan, kalau saya tidak berani bicara kebenaran, buat apa Tuhan begitu banyak beri kepada saya? Makanya saudara, gereja ini mau tidak mau, kita harus tetap mengikuti real ajaran Tuhan. Dan saya ketika melihat kitab kehidupan, intinya saudara, saya tidak cerita dari awal karena itu ada di YouTube juga. Karena saya mau masuk di intinya saja. Kitab itu, saudara, ya kitab kalau dibuka itu, jadi kalau dibuka di satu halaman itu bagi dua, satu halaman ini bagi dua. Yang halaman atas kiri kosong, bawah itu ada tulisan, kanan itu ada tulisan, bawah ada tulisan. Dan masing-masing bahasanya beda. Yang di bawah bahasa Mandarin, itu bahasa Indonesia dan bahasa Perancis. Dan saya bisa mengerti. Karena bukan saya orang bisa belajar bahasa Perancis, enggak. Karena banyak orang bisa banyak bahasa. Dan mungkin bahasa malaikat. Tapi kalau tidak punya kasih, bahasa kasih, tidak ada gunanya. Kita punya bahasa. Saudara di surga, Tuhan nggak tanya, apa kamu orang Perancis? Enggak. Yang Tuhan mau itu bahasa kasih. Dan bahasa mengerti. Mengertilah perasaan orang lain. Katakan amin dulu saudara. Kalau saya ngomongin sama para pendeta, Pak Pendeta, punyalah mengerti perasaan pendeta lain juga. Supaya kita hati-hati dalam pelayanan. Amin. Itu masing-masing itu biji mata Tuhan. Ya, nggak semua dunia ini berbeda. Dan saya mau ceritakan tentang satu hal dari 10 kata yang saya lihat dalam kitab kehidupan. Saya akan katakan satu saja, yaitu tentang takut akan Tuhan. Dari 10 kata itu, salah satu kata nama saya. Pasti saudara yang percaya juga nama saudara ada di kitab kehidupan. Jadi bukan hanya saya. Tetapi ada 9 yang di luar saudara. Itu yaitu salah satunya takut akan Tuhan. Kita akan uraikan tentang takut akan Tuhan ini saudara. Tetapi saudara kita lihat dulu Wahyu pasal 3 ayat yang kelima. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan kalau menang. Melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Kalau katakan menghapus namanya dari kitab kehidupan, berarti nama itu pernah ada enggak? Ini ada 2, saudara lihat tadi. Dari Keluaran, betul ya, sama Wahyu. Di Mazmur juga ada. Siapa yang berdosa akan kuhapus namanya dari kitab kehidupan.
Ini bukan cuma satu. Harus hati-hati. Dihapus berarti ada namanya. Yang heran suatu hari saudara waktu saya kuliah di salah satu teologi itu. Saya ini kuliah mau cari ilmu. Tapi sama gereja itu mungkin saya dari Pantai Kosta dianggap cuman mata-mata. Karena itu teologi sangat kencang mungkin terkenal. Jadi setiap kali saya kuliah saya ditaruh di depan. Di depan terus saya dikeroyok 50 murid sama dosennya. Tentang keajaiban, tentang mujizat, tentang macam-macam bahasa roh. Tapi dari situlah saya dididik untuk bisa berargumentasi. Saya bisa menjawab banyak hal. Padahal saya belum apa-apa. Bahkan kemudian ketika dia bertanya, selamat bisa hilang enggak? Oh saya kan bukan ahli. Saya bilang enggak, kalau berdosa ya bisa. Wah mulai tambah enggak karuan karena teologinya bagus. Ya saya nggak bisa jawab. Ketika saya nggak bisa jawab, saudara tangan saya ini buka Alkitab sendiri. Buka. Dari sekian banyak saya buka, sebenarnya ada tangan satu tunjuk ke satu ayat. Keluaran 32:33. Itu kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Tunjukkan langsung saya baca. Saya baca. Siapa yang berdosa kepadaku, namanya kuhapus dari kitab kehidupan. Semua dosen murid berkata, dia sudah siapkan itu, katanya saudara. Tapi itu saya tahu dari Tuhan. Sehingga hari ini saudara, saya mau tidak mau, saya harus tetap menjalankan apa yang Tuhan mau. Kita harus bisa menjadi berkat bagi banyak gereja. Kita lihat yang kedua langsung yang terakhir. Yaitu tentang takut akan Tuhan. Mungkin saudara berkata takut akan Tuhan, untungnya apa? Kita pelan-pelan kita lihat dulu. Pelan-pelan kita lihat dulu. Kurang lebih ada 100 ayat, siap nggak? Kalau nggak siap ya 50 lah. Oke, saya kasih 12 sudah. Ya, 12. Kita pelan-pelan ya. 2 Korintus 7 ayat 1. Ini ada begitu banyak ayat, cuman saya ambil sedikit saja. Untuk supaya saudara tahu, takut Tuhan gunanya apa, Pak? Kita akan lihat pelan-pelan. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Walaupun kita puasa, walaupun kita hidup baik, tapi kalau tidak takut akan Allah, tidak akan pernah bisa hidup dalam kekudusan Allah. Takut akan Allah, kita pelan-pelan kita lihat ayat selanjutnya. Amsal 23 ayat 17 dan 18 ya. Betul. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa. Tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Kata senantiasa, bersukacitalah senantiasa selalu. Tetaplah berdoa itu selalu. Mengucap syukur dalam segala hal. Karena itu yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus. Itu selalu enak, gak enak, senang, gak senang, kondisi apapun juga. Selalu termasuk takut akan Tuhan itu senantiasa. Mau susah gak susah, senang gak senang, takut akan Tuhan. Amin. Terus kita lihat kenapa? Karena yang takut akan Tuhan itu karena masa depan itu sungguh ada. Dan harapanmu tidak akan hilang. Kata akan itu berarti next. Takut Tuhan dulu. Tapi itu Pak, itu orang gak sungguh-sungguh kok diberkati. Gak usah iri. Karena dia sekarang dapat belum tentu akan datang. Tapi kita akan datang dapat. Oleh sebab itu nggak usah lihat kiri kanan. Lihat perjalanan hidupmu fokus kepada Tuhan. Amin. Kalau kita terlalu lihat kiri kanan, kita tidak akan pernah maju. Kita lihat terus ayatnya, saya pandu aja. Amsal 16 ayat 6. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan orang menjauhi kejahatan. Tuhan, aku sudah mengusir setan. Itu ulang-ulang kan. Sudah melakukan mujizat, mengusir setan, bernubuat. Tapi Tuhan kata, inyalah kamu pembuat kejahatan. Karena
tidak takut Tuhan. Kalau dia takut Tuhan, pasti tidak katakan, nyalah pembuat kejahatan masuk dalam kerajaanku. Karena jahat. Saudara, makanya kalau orang melayani itu harus hati-hati. Bukan soal pandai khotbahnya, kita punya karunianya. Kejahatan harus dijauhkan dari hati kita. Termasuk iri hati. Terus kita ayatnya terus. Amsal 8:13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Saudara, lihat ini. Ini saya potong sejenak. Di dalam kitab Korintus pasal 2 ayat berapa sana? Itu disebutkan jangan kamu menjadi pasangan tidak seimbang antara Kristus dengan Belial. Belial itu siapa? Bukan obat batuk. Saudara, kalau kadang-kadang nggak ngerti Belial itu, saudara, gambaran dari iblis mempunyai 7 sifat atau 7 gaya lah. Disebut Belial, tapi pasti punya lain. Tapi ini bicara Lucifernya, bukan setan kecil. Tentu yang punya lain pembinasa keji pasti. Bapak pembohong pasti. Tapi ini khusus yang menyerang ke gereja. Yang pertama, ada 7 ya. Pertama itu kesombongan. Lucifer lambang kesombongan. Jadi walaupun kita hebat, pelayanan hebat, sombong percuma. Jadi iblis. Terus, saudara, dari Lucifer ini disebut Mamon. Ikut aku atau Mamon. Pilih salah satu. Bayangin. Yang ketiga, iri hati. Kain dan Habel. Sama-sama melayani iri hati. Yang keempat, ambisi. Wah, pokoknya nggak peduli kerja lain. Ini bahaya. Ambisi. Yang kelima, amarah. Makanya kalau amarah itu berbahaya. Stroke bisa naik. Marah. Marah ini termasuk saya katakan emosi. Betul kan? Jadi yang keempat, kelima ini ambisi. Yang kelima emosi. Kalau ambisi plus emosi menjadi crazy. Kalau sudah crazy menjadi terasi, saudara. Saudara nggak bau itu nggak benar. Kelima ini nggak usah akuin banyak nih. Yang keenam, serakah. Yang ketujuh, pelayanan lagi, gereja lagi, malas. Saya nggak tahu 7 itu ada di antara kita enggak. Mungkin 1 belum tentu. Mungkin di Singapura nggak ada, yang banyak Surabaya mungkin. Ini hanya selingan saja, saudara. 7 itu hati-hati loh. Itu menyerang pendeta dan kita semua loh. Belum yang lain. Karena kita bukan bapak pembohongan. Gak mungkin kita, saudara. Nah, kita akan lihat ayat selanjutnya. Ini tambahan saja. Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjian diberitahukannya kepada mereka. Kalau takut Tuhan, saudara, Tuhan itu selalu bergaul karib. Nggak usah kita cuma baca Alkitab, terus kita ke gereja, tidur di gereja. Lama-lama kita jadi ahli Taurat orang Farisi yang nyalibkan Yesus. Kita boleh tidur di gereja dan baca firman Allah. Tapi jangan lupa, saudara, berarti takut akan Tuhan. Amin. Pentingnya sekali takut akan Tuhan. Makanya ada saya lihat itu salah satu dari 9 itu tentang takut akan Allah. Dan dia mengambil posisi 3 besar dari 9 itu. Takut akan Tuhan. Itu kata-kata itu menjadi 3 besar di antara 9 itu. Terus kita lihat. Mazmur 25 ayat 12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Ditontonlah, ditunjukkanlah, diberitahu perjanjian seperti Abraham, seperti Musa. Langkahnya ditonton oleh Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan. Amin. Takut akan Tuhan, saudara. Mazmur 34 ayat 7. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia. Lalu meluputkan mereka. Satu hari Elisa, saudara, itu mau ditangkap atau mau dibunuh oleh kerajaan Aram. Kerajaan Aram itu rajanya berkata begini. Siapa di antara kita yang
berkhianat. Setiap kali kita kirim pasukan untuk mencegat orang Israel di jalan ini, orang Israel nggak jalan sini, jalan sana. Kita kirim di sini, orang Israel nggak sini, jalan sana. Berarti ada pengkhianat. Maka mereka berkata, tidak Tuhan. Di Israel ada seorang nabi bernama Elisa. Dia yang memberitahu apa yang Tuhan pikirkan. Tuhan pikirkan. Karena Tuhan ada di pihak dia. Kalau gitu tangkap dia. Dikirim pasukan khusus yang begitu banyak. Ketika dikirim saudara, maka yang muncul itu bujangnya, pembantunya. Begitu muncul, kaget. Celaka Tuhan, celaka Tuhan. Kita dikepung. Elisa melihat. Dia berkata, jangan takut. Karena yang menyertai kita lebih banyak. Maka dia berdoa, Tuhan bukalah matanya. Begitu dibuka mata rohaninya, dia melihat malaikat itu berkemah keliling semuanya, melebihi. Saya tahu Elisa itu tidak melihat langsung malaikat itu. Karena Elisa itu takut akan Tuhan. Dia tahu pasti malaikat berkemah. Jadi dia nggak usah lihat, dia yakin. Katakan amin dulu. Yakin nggak saudara? Takutlah Tuhan, nggak usah takut naik pesawat terbang lagi. Tapi kalau nggak bayar hati-hati. Itu. Hati-hati, benar saudara. Lu bayangkan saja, kita naik pesawat terbang. Begitu saudara naik pesawat terbang. Mereka bilang, Pak Pendeta, yang naik pesawat, oh iya. Nah, ada pendeta. Pesawatnya goncang, isinya takut, pap, tenang ada pendeta di depan. Baru ada pendetanya aja tenang. Padahal belum tentu pendeta itu benar juga. Kenapa kita nggak yakin kalau ada Tuhan? Loh jujur saudara. Saudara kalau coba goncang-goncang, mama ada pendeta. Waduh, takut. Enggak, tenang, ada pendeta. Jadi saudara coba lihat pendetanya. Cobalah lihat Tuhanmu. Dengan takut akan Tuhan. Walaupun enggak ada pendeta, engkau yakin malaikat menyertainya. Amin. Loh, saya ini sendiri saudara. Kalau saya bikin renungan tuh banyak sudah bikin perenungan goncang saudara. Saya tetap ketik-ketik ketak-ketik goncangnya. Ya memang mendung begini, sudah biasalah. Apalagi setiap hari pindah-pindah. Ketak-ketik, Prabu Karunia tenang, masa saya nggak tenang? Saya ketak-ketik, yang sebelah tidur, yang bingung. Saya kan bikin renungan harian. Terus saya lihat, Bapak Pendeta, iya, dia langsung tidur lagi. Bukan berarti saya hebat, saudara. Ini memang manusia itu seperti itu. Cobalah sekarang saudara nggak usah lihat pendetanya. Jangan takutlah akan Tuhan. Maka saudara nggak usah lihat, malaikat pasti menyertainya. Ya tepuk tangan dulu untuk Tuhan yang luar biasa. Ya masih kurang 10, kurang 10. Ngamuk semua ini. Silakan, takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Tuhan. Kalau saudara lihat ceritanya tentang kejadian Elisa dan seorang janda. Janda itu berkata, hai Nabi, suamiku adalah hambamu. Seorang nabi yang takut akan Tuhan. Sudah mati. Sekarang penagih hutang datang kepadaku. Dan mereka mengambil 2 anak ini menjadi budaknya. Maka Elisa berkata begini. Elisa nggak tanya, benar nggak? Langsung Elisa jawab begini. Apa yang ada padamu? Sedikit minyak dalam buli-buli. Oke. Kamu pergi ke kampung ini, desa ini. Pinjam buli-buli sebanyak mungkin. Masuk dalam kamarmu. Setiap buli-buli yang kosong, tuangkan dengan minyak yang di tanganmu yang sedikit itu. Maka dia masuk, saudara, anaknya pinjam buli-buli semuanya. Kemudian dia tuangkan. Terus capek, saudara. Bayangkan, itu kan gak buru kan gak gitu. Sedikit kan tuh sudah kayak seperti aku pelan-pelan gitu. Bayangkan buli-buli itu banyak sekali. Dia capek, ayo nak pinjam lagi, pinjam. Cepat pinjam lagi, cepat pinjam. Gak capek-capek. Betul kan? Kalau bicara berkat ngitung uang gak capek. Kalau ke gereja capek. Ampun. Betul gak saudara? Memang saudara kalau coba gak pernah ngitung uangmu. Masih 3 jam kalkulator salah tetap ngitung. Tapi suruh baca 3 ayat. Sudah benar. Gak capek memang. Nah itu memang gak salah. Memang itulah kurang lebih yang harus kita perjuangkan. Betul saudara.
Ya bukan hanya ini, saudara. Terus tuang. Mana lagi? Nggak ada. Nabi sudah habis. Oke. Jual minyaknya. Bayar hutang, sisanya untuk kamu hidup. Kenapa Elisa bicara begitu? Nggak tanya-tanya. Karena perempuan ini berkata, "Hai Nabi, suamiku adalah hambamu, seorang nabi yang takut akan Tuhan. Dan sudah mati, kami kekurangan." Karena dia takut akan Tuhan, langsung Elisa berkata, nggak usah banyak ngomong. Kalau istri ngomong, suami takut akan Tuhan, itu benar-benar. Coba kalau perempuan itu berkata, "Hai Nabi, hambamu ini, suamiku seorang nabi, takut akan istri." Nggak ditolong, saudara. Nah, untungnya takut akan Tuhan itu. Maka tidak bisa, kadang-kadang saya lihat banyak pendeta-pendeta, saudara. Aduh, mengerikan semuanya. Mereka takut akan Tuhan itu pasti ditolong. Sampai anak cucunya mati, suaminya tetap anak cucunya ditolong. Amin. Mulai sekarang takut akan Tuhan. Saudara mau pintar apa saja, takut akan. Kalau takut Tuhan saya miskin, Pak. Kalau saya bicara miskin repot. Kita terus saja, tinggal satu ayat lagi. Tinggal dua lah, satu ini aja terakhir. Memberkati orang-orang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Miskin, kaya, tua, muda, apapun juga. Kalau takut akan Tuhan, Tuhan selalu memberkati. Mungkin saudara berkata begini. Yang terakhir ya. Wah, Pak, perjanjian lama mengatakan, ya doa Yabes itu bagus. Dikembangkanlah kemahku. Yabes itu seorang suku lain. Dia tahu kalau Israel itu kuat, dia mau dibinasakan. Dia berkata, enggak, jangan binasakan, aku mau jadi budakmu. Ikut terus. Ketika itu satu hari dia berkata, dia minta kepada Tuhan supaya dia dapat tempat sendiri. Tuhan kasih, makanya doa Yabes. Enggak salah, juga ada di Alkitab. Tapi saudara bandingkan dengan Salomo sekarang. Salomo, kata Tuhan dalam mimpi, minta apa kamu? Nyawa musuhmu? Kekayaan? Enggak. Minta apa? Hikmat. Minta hikmat. Iya. Oke, hikmat diberikan kepadamu. Dan yang tidak kamu minta, kekayaan, kehormatan, umur panjang diberikan kepadamu. Karena dia minta hikmat, diberikan yang tidak diminta. Sekarang saya tanya, mau doanya Salomo atau doanya Yabes? Pintar, soalnya di gereja. Jadi ini nggak minta dapat semua, itu minta dapat seperti itu. Oke, sekarang kita perjanjian baru sekarang. Carilah kerajaan surga dan kebenarannya lebih dahulu, maka semuanya akan diberikan kepadamu. Mau doa Yabes, Salomo, atau ini? Semua nggak bisa, itu serakah itu. Nah, oke, saya katakan kita ngomong Salomo yang terbaik ya. Takut akan Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi kalau kita takut Tuhan, kita dapat hikmat. Takut akan Tuhan, kita mendapatkan pengetahuan, mengenal Allah. Jadi kalau kita takut Tuhan, saudara, kita punya hikmat, kita kenal Allah, kita punya pengertian, punya pengetahuan. Bayangkan, takut Tuhan. Jadi kalau kita takut Tuhan, gak usah bilang, hikmat itu dapat. Hikmat mendapatkan kekayaan juga. Hari ini tidak ada yang lain. Bapak Ibu, kalau dulu doanya Yabes, pindah ke Salomo. Sekarang kalau doa Salomo, Tuhan minta hikmat, bagus. Kembali, Tuhan berilah kepadaku roh takut akan Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita berdoa.